Ajang paling bergengsi di ASEAN, yakni Piala AFF, telah resmi dimulai kemarin. Tercatat ada 2 pertandingan yang sudah dimainkan, yakni antara Malaysia melawan Kamboja dan Thailand melawan Timor Leste. Sementara pertandingan di grup B akan dimainkan hari ini, yakni antara Myanmar melawan Indonesia dan Laos melawan Vietnam. Tapi sebelum itu sudah ada beberapa cerita menarik terjadi, di antaranya yang dialami oleh tim Indonesia saat melakukan konferensi pers, di mana pelatih Sinteyong terkejut dengan fasilitas yang ada. Dan untuk itu inilah serba-serbi Piala AFF dan beberapa kejutan yang terjadi di dalamnya. Ya, sudah ada 2 pertandingan yang dimainkan di Piala AFF dan semua pertandingan tersebut hasilnya sangat mengejutkan. Yang pertama, pertandingan antara Timor Leste melawan Thailand. Di pertandingan itu, Thailand langsung tampil ngegas dengan meraih kemenangan 10-0. Sebuah kemenangan yang membuat Thailand kini dianggap menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara. Sementara bagi Timor Leste, hasil itu semakin membuat mereka menjadi tim yang selalu kesulitan bersaing dengan negara-negara lain, terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lanjut ke pertandingan selanjutnya. Kali ini mempertemukan Kamboja dengan Malaysia. Di laga tersebut, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Bahkan Kamboja hampir meraih kemenangan jika Malaysia tak mencetak gol balasan. Tentu sebuah hasil yang sangat mengejutkan, terutama bagi Malaysia. Karena di Piala Asia lalu, mereka mampu menahan imbang Korea Selatan. Tapi di Piala AFF tahun ini, mereka berhasil menahan imbang Kamboja, tim yang saat ini berada di ranking 180 dunia. Di pertandingan tersebut kita juga melihat duel antara pemain naturalisasi dari kedua tim. Untuk tim yang belum bermain adalah Singapura. Mereka akan bermain pada tanggal 11 Desember mendatang lawan Kamboja. Malaysia diamuk fansnya usai imbang melawan Kamboja. Jujur saja, performa Malaysia tahun ini dianggap menurun. Mereka selalu gagal meraih prestasi di turnamen yang diikuti. Tak hanya itu, Malaysia juga pernah dibantai dalam sebuah uji coba, yakni saat melawan Selandia Baru. Hal inilah yang membuat fans Malaysia kecewa dengan timnasnya tersebut. Dan rasa kecewa mereka semakin memuncak di pertandingan kemarin waktu Malaysia bermain imbang melawan Kamboja. Hasil itu pastinya membuat fans Malaysia tak terima, karena bisa-bisanya bermain imbang melawan tim yang peringkat FIFA-nya sangat rendah. Fans dari Malaysia juga kecewa dengan para pemain naturalisasi yang terkesan tidak memberikan dampak apa-apa kepada tim. Kekecewaan itu mereka lampiaskan di beberapa media sosial, misalnya di platform Twitter hingga Instagram. Sinteyong terkejut dengan fasilitas di Piala AFF. Beralih ke grup B. Grup ini akan memainkan pertandingan hari ini, yakni antara Myanmar melawan Indonesia dan Laos melawan Vietnam. Dan kemarin tim Indonesia sudah melakukan konferensi pers bersama media. Namun dalam konferensi pers tersebut, Sinteyong dibuat kecewa karena konferensi pers itu memakan waktu yang cukup lama, sehingga mengganggu jadwal timnya yang akan menjalani latihan. Tapi sorotan utama bukanlah kekecewaan dari Sinteyong, melainkan fasilitas yang ada di sana. Jika kita perhatikan, ruang konferensi pers di Myanmar tampak ala kadarnya, hal yang sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia.
Vietnam pertanyakan asal-usul pemain Indonesia. Pada tahun ini, Vietnam selalu nyinyir ke timnas Indonesia, terutama yang dilakukan oleh media mereka, entah itu Soha VN, The Tao, hingga media-media lainnya. Dan baru-baru ini, media Vietnam kembali berulah. Setelah sebelumnya selalu mempertanyakan asal-usul pemain Indonesia, kali ini media Vietnam dibuat tak percaya. Mereka tak percaya karena diturunkan Sinteyong di PLFF bukanlah pemain utama. Sementara pemain utama dari timnas memang sengaja nggak dipanggil. Selain tidak mendapatkan izin dari klub, PLFF juga bukan prioritas dari PSSI. Kembali ke timnas Indonesia, kemarin mereka juga sudah mulai menggelar latihan di Stadion Tuguna, stadion yang nantinya menjadi arena pertandingan. Selain latihan, para pemain timnas juga sekalian melakukan adaptasi. Latihan itu sendiri diikuti oleh 24 pemain, seharusnya 26, tapi Ivan Diener dan Justin Hubner tidak jadi bergabung karena tidak mendapatkan izin dari klubnya. Sebuah hal yang tidak terlalu jadi masalah, karena Sinteyong pastinya masih yakin dengan skuad yang ada. Sementara itu, dalam konferensi persnya, Sinteyong mengaku jika di PLFF tahun ini Indonesia tak memasang target muluk-muluk. Tujuan utama dari STY adalah memberikan pengalaman kepada pemain, terutama pemain yang jarang mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Target utama kami adalah memberikan pengalaman bertanding yang berharga bagi para pemain muda. PLFF 2024 ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dan berkembang menjadi pemain yang lebih baik, kata Sinteyong dalam konferensi pers. Kini menarik dinantikan duel antara Myanmar melawan Indonesia. Sebagai fans Garuda, mari sama-sama berdoa agar Indonesia bisa meraih kemenangan atas lawannya tersebut. Kemenangan yang pastinya bisa menjadi modal untuk menjalani pertandingan selanjutnya, di mana setelah melawan Myanmar, Indonesia akan melawan Laos yang rencananya akan digelar di Stadion Manahan Solo pada tanggal 12 Desember mendatang. Setelah itu, tim Garuda akan bermain melawan Vietnam dan terakhir Filipina. Jadi itulah cerita tentang PLFF yang sudah mulai digelar kemarin dan persiapan timnas Indonesia sebelum melawan Myanmar nanti malam. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.